Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allah sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Karena selalu ada anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Selalu ada berkat-Mu, bahkan penyertaan-Mu di setiap musim yang kami lalui. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Dan juga hati penuh dengan kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai jalannya ibadah kami. Engkau membimbing setiap kami Tuhan, sehingga ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau hantar mereka
sehingga mereka dapat sampai ke tempat ibadah ini dengan selamat, bertemu dengan kami semua, memperoleh sukacita yang baru, bahkan berkat yang baru daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Dan kami mengucapkan Shalom, selamat datang dan selamat beribadah Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Itu semua oleh karena anugerahnya yang selalu menyertai kita. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan Yesus baik bagiku. Kau Tuhan tak pernah
menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu, kesetiaan nyata di hidupku. Saat ini, keadaan apapun kita, seberat apapun ujian yang harus kita hadapi, janganlah kita menyerah dan janganlah kita marah oleh karena keadaan itu. Sebab Tuhan mengizinkan semua itu terjadi agar kita dapat lebih bersyukur, lebih kuat, dan lebih mengerti hidup. Maka dari itu janganlah kita berhenti berharap kepada-Nya, sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Allah sumber kuatku. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk bersaksi, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu. Ada yang ingin bersaksi? Ibu Lydia ingin bersaksi? Go. Oh, Tante Bibin, silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan, kiranya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Kesaksian saya mungkin merespon dari ibadah PA kemarin tentang puasa. Jadi saya waktu itu teringat beberapa tahun yang lalu, ketika saya belum mempunyai Andrew, anak saya, karena saya menikah 95 dan 96 saya mengalami operasi karena saya hamil di luar kandungan, dan indung telur saya diambil waktu itu 1. Jadi indung telur saya hanya 1, dan dokter mengatakan bahwa kemungkinan untuk hamil kecil sekali. Tapi saya mempunyai Tuhan, dan saya percaya Tuhan masih ada kuasa, mempunyai kuasa. Dan ketika usia saya waktu itu sudah 29 tahun, dan saya mendengar dari beberapa orang bahwa usia kehamilan seorang yang pertama itu paling enggak 30 tahun, dan di atas itu mungkin ada sesuatu yang terjadi pada anak atau ibunya, seperti itu. Itu yang saya dengar. Dan waktu itu usia saya sudah 29 tahun, dan ketika ulang tahun saya, waktu itu bulan November, saya memang mengambil bagian puasa waktu itu, karena saya dengar dari Bapak Gembala bahwa puasa itu untuk membantu doa-doa kita yang belum terjawab. Dan saya mengambil bagian puasa, dan ketika saya sore sekitar jam 4 saya ambil doa di kamar, saya tutup pintunya. Saya waktu itu tidak bisa ngomong sama Tuhan. Saya cuma nangis, mungkin seperti itu yang dialami oleh Ibu Hana ya, ibundanya Samuel waktu itu. Mungkin seperti itu yang saya alami. Saya hanya nangis. Saya tidak bisa ngomong apa-apa, pokoknya dari awal doa sampai selesai saya hanya nangis, minta sama Tuhan. Tuhan, usia saya sekarang sudah 29 tahun. Maksud Tuhan tidak mau ngasih saya anak. Saya gitu, saya hanya bilang gitu dalam hati saya, tapi saya tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Dan benar saudara, Tuhan jawab, segera Tuhan menjawabnya. Bulan Desember saya terlambat waktu itu, dan saya cek dengan tes pack, ternyata positif, dan Tuhan menjawab doa-doa saya melalui doa dan puasa yang saya jalani. Memang doa puasa itu walaupun tidak sampai 40 hari ya yang kemarin disampaikan oleh hambanya, tapi makna dari puasa itu sendiri itu yang paling penting dalam kehidupan kita, bahwa keyakinan bahwa apa yang kita minta, apa yang kita gumulkan, apa yang kita rindukan, itu hanya kuasa Tuhan yang dapat merealisasikan dan menyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin hanya itu kesaksian saya, dan kiranya
dapat menjadi kekuatan bagi kita dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mungkin ada yang lain ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan pujian kita. Dan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu
yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Inilah jemaat saja yang menyanyikan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Lewat nyanyian ini kami diingatkan bahwa kami bukan apa-apa Tuhan. Selagi hidup di dunia ini, sebenarnya harta, kekuasaan, semuanya sifatnya sementara. Pada akhirnya, pada satu titik, kami harus menghadap Tuhan lewat kematian fisik ataupun saat Tuhan datang kembali. Untuk itu Tuhan, selama hidup di dunia ini, biarlah pengertian ini hari demi hari semakin mendalam dalam kehidupan kami, untuk kami mempersiapkan diri kehidupan kami layak di hadapan Tuhan, kehidupan kami berada di dalam kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam ibadah pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang menjadi junjungan kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang tak berguna ini, juga dengan sidang jemaat Engkau urapi dengan urapan yang sama semuanya. Tidak ada yang lebih, semua seukuran dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kami mempergunakan waktu yang ada ini untuk kami fokus, untuk kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama saya ucapkan Shalom. Selamat pagi dan senang rasanya bertemu kembali. Ya, kalau saya sebut ini kampung halaman gitu ya. Karena saya memang lahir di Lumajang, sekolah minggu juga di sini. Ya. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang di sini, Om Yan dan Tante, yang telah memberikan kepercayaan untuk sharing firman Tuhan. Dan saya mohon izin ya, saya buka masker, rasanya tidak nyaman kalau ngomong ya. Tapi saya perhatikan semua yang nyanyi, semua yang bicara pada buka masker, hanya yang tidak berbicara yang tidak buka masker ya. Baik, memang ketika COVID melanda dunia ini, semua paradigma kita menjadi berubah, begitu ya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan, saya mengamati dan saya terberkati, bahkan saya nyatakan sebagai suatu konfirmasi dari firman Tuhan yang akan saya sharingkan, gitu ya. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul dari hati saya adalah hidup sukses di dalam Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan yang dikatakan sukses tetapi di dalam Tuhan? Karena ada kehidupan yang sukses itu di luar Tuhan. Ya, ukurannya banyak kalau hidup sukses di luar Tuhan. Ya, nomor satu yang dilihat kaya, duitnya banyak enggak? Itu pasti. Ketika kita ngomong sukses, ukurannya semua, mau orang dari Amerika, mau orang dari benua-benua yang mana, ukurannya adalah harta. Ya, kalau tidak harta, ukurannya kekuasaan. Banyak-banyakan mana, ya. 4 tahun lalu Bill Gates masih menjadi orang terkaya di dunia, tapi beberapa tahun terakhir ya dikalahkan oleh Elon Musk. Maka orang-orang berusaha untuk memotivasi sukses karena ukurannya kekayaan, ukurannya kekuasaan. Tapi pagi hari ini judul dari firman Tuhan ini, tema ini katakan hidup sukses di dalam Tuhan. Saya tidak pandai berbicara untuk menyatakan hal-hal yang di luar Alkitab. Saya mau belajar bersama saudara mengamati apa yang Alkitab katakan tentang hidup sukses di dalam Tuhan. Kalau saudara-saudara mau ikut bagaimana hidup sukses di luar Tuhan, banyak, linknya banyak. Tapi saya mau belajar pagi hari ini dan saya mau sharingkan kepada sidang jemaat GPT Lumajang bagaimana hidup sukses di dalam Tuhan. Ya, saya bagi menjadi 3 hal, ya, hidup sukses yang di dalam Tuhan itu. Yang pertama, modalnya dulu. Ya, kalau sukses kan harus punya modal, gitu ya. Saya memang sengaja analogikan kepada ukuran kayak bisnis begitu, supaya kita cepat nangkep, gitu ya. Kita harus punya modal, saudara. Ya, nah, tapi jangan buru-buru. Apa modalnya orang hidup sukses di dalam Tuhan itu? Duit. Kita lihat sama-sama. Yang kedua, ketika sudah punya modal, apa yang harus dilakukan dengan modal itu? Ya, apa yang harus dilakukan? Dan yang ketiga, dia menghadapi, karena kalau punya modal dan kita tahu apa yang harus dilakukan, kita harus tahu, lihat di depan kita itu apa yang kita hadapi. Ya, kalau Bapak Ibu seorang pedagang, bisnismen, ataupun seorang pegawai, ya pasti tahu, aku bisa sukses dalam bidang ini, aku harus begini, karena yang aku hadapi ini, aku harus melakukan apa, modalku apa. Kalau pegawai tentu diharapkan punya kompetensi, gitu ya. Kompetensi itu kemampuan bisa mengerjakan sesuatu, ya, cocok dengan bidangnya. Kalau bidangnya IT, dia ngerti IT. Tidak mungkin orang bekerja di bidang IT tidak mengerti tentang teknologi. Ketika dia ahli di bidang administrasi pun dia paham harus mengerjakan ini, habis itu ini. Nah, kita sekarang sama-sama belajar, ya. Modalnya Yusuf ini apa? Saya ambil dari seorang yang namanya Yusuf. Yusuf bukan Yusuf yang di kitab Perjanjian Baru, tetapi Yusuf anak dari Yakub. Cerita ini sudah sering kali dikotbahkan, namun kita coba pada pagi hari ini melihat dari sudut pandang yang mungkin berbeda, ya. Kita mau membaca, saya ambil singkatnya supaya kita mengerti bersama. Di pasal 39, ketika Yusuf ini akhirnya berada pada rumah
kepala pegawai, kepala pengawal raja. Saat itu di masa itu adalah Fir'aun. Jadi kalau namanya kepala pengawal, kalau diterjemahkan ini, ya saya ambil dia berada di rumahnya Panglima TNI begitu ya. Wah, itu kan luar biasa ya, luar biasa. Kalau berada di, kamu bekerja di mana, Yung? Saya asistennya Panglima TNI. Wah, gitu ya. Orang langsung wah, menguasai satu bangsa gitu ya. Tapi modalnya Yusuf apa? Kita baca di pasal 39 ayat yang kedua dan 21. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita bandingkan di ayat langsung ke-21. Ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Iya. Yang saya mau ambil katakan, modalnya Yusuf disertai Tuhan. Ada bukti penyertaan Tuhan dan Tuhan sendiri menyatakan dalam firman ini. Itu modal yang pertama. Ada penyertaan Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-21 bahkan dikatakan melimpahkan kasih setianya. Pada Yusuf ada kasih setia Tuhan. Ini modalnya. Ada penyertaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Kalau sidang jemaat melihat di ayat 2 dan 21, itu dia berada dalam keadaan yang berbeda. Kalau saya katakan tadi dia berada di, anggap aja rumahnya Panglima TNI, itu ayat yang kedua. Tetapi di ayat 21 dia berada di penjara. Sesuatu keadaan yang berbeda, tetapi Alkitab menyatakan Tuhan menyertai. Saya tidak bisa keluar dari Alkitab, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Paradigma kita, paradigma saya, orang yang di dalam penjara itu pasti orang bersalah. Orang yang dihukum itu pasti ada satu kesalahan. Bahkan kalau kita tahu, kenal dia berbuat gini, kita seakan-akan ya memang pantas dia di sana, gitu ya. Tapi Yusuf ini tidak. Ya, dia dihukum di penjara oleh karena dituduh, saya katakan ya, dituduh, difitnah untuk telah melakukan, ya singkat ceritanya, pelecehan seksual. Ya, karena berbalik, istri Potifar yang cantik itu, ya kalau Anda bayangkan seorang istri kepala pengawal raja, tidak mungkin ya kalau mau melakukan untuk mempercantik diri, bukan sembarangan ya. Tapi kita lihat penyertaan Tuhan itu dalam situasi yang berbeda. Satu, dia nyaman pertama di ayat 2, tapi begitu di ayat 21 dia berada di satu kondisi yang berbeda, di penjara. Itu dulu modalnya ya. Ada penyertaan Tuhan pada dirinya, ada kasih setia Tuhan. Terus kita pingin, kalau begitu bagaimana saya bisa punya modal itu? Saya bisa disertai Tuhan dan kasih setia Tuhan ada pada saya. Karena Alkitab ini sangat relevan. Prinsip-prinsipnya yang harus kita ambil. Ceritanya beribu-ribu tahun yang lalu, tapi prinsip dari apa yang dilakukan ini, yang Alkitab katakan, itu yang harus kita ambil. Ya, apa yang dilakukan? Satu kesempatan dia mengatakan begini, ketika digoda oleh istri dari Potifar, yaitu di pasal 39, langsung di ayat 9b saja. 9b. Ayat yang ke-9b demikian.
bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini, kalau kasih setia Tuhan ingin pada saya, penyertaan Tuhan kita inginkan senantiasa berada pada kita, satu hal, takut berbuat dosa kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya rasa takut berbuat dosa pada Tuhan, terus kita ingin disertai Tuhan, ya, orang Lumajang bilang that's impossible. Ya, tidak mungkin. Ya, berbuat dosa terhadap Tuhan itu apa? Melanggar semua ketentuan yang ada di dalam Alkitab. Tentunya Yusuf ketika menghadapi itu godaan seperti itu, dia yang pikirkan adalah takut berbuat dosa. Ayat sebelumnya katakan tidak ada orang yang tahu. Kalaupun dia melakukan hubungan seksual itu dengan istri Potifar, ya, tidak ada masalah, karena tidak ada yang tahu. Ayat sebelumnya katakan bahkan di ayat sebelumnya jelas, sehingga tidak ada orang di sana, ya. Terus digoda, godaan itu berhari-hari, ya. Takut akan Tuhan, ya. Bukankah itu setelah Yusuf hal itu dikonfirmasi dengan satu pribadi yang sangat berkuasa, dan dia menuliskan, kita baca ya, di Amsal 1 ayat yang ke-7, ya, coba bisa Amsal dibantu. 1 ayat yang ke-7, ya, mengatakannya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. ya, takut pada Tuhan dalam situasi apapun, ya. Kemudian selain takut akan Tuhan, Yusuf ini, kalau sidang jemaat ini cerita sudah sering dilakukan, kan dia punya mimpi, ya, dia punya mimpi, dia ceritakan gitu, ya. Nah, ternyata ketika dia ceritakan itu semuanya, bahwa mimpinya itu dia tidak disuka gitu, ya. Nah, tetapi kita perlu tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf. Selain takut akan Tuhan, dia jalani semua proses kehidupannya itu, orang yang mendapat mimpi ini dari Tuhan, dengan tidak bersungut-sungut. Saudara sidang jemaat, jangan berpikir Yusuf itu kalau kita baca karena dia mendapat, banyak yang mengkhotbahkan, oh dia mendapat visi dari Tuhan. Waktu itu umurnya 17 tahun, ya, umur 17 tahun dia mendapatkan visi dari Tuhan. Mimpi, ada yang mengatakan itu visi dari Tuhan. Oke. Kalau saat dia mendapatkan tahu itu kehendak Tuhan, apakah Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur pada saudara-saudaranya, dia tidak berontak? Apakah ketika dia dijebloskan ke penjara, dia tidak susah? Oh, karena saya dapat visi dari Tuhan, tidak ada masalah ini. Tidak. Yusuf itu sama seperti kita. Coba buktinya kita baca, ya. Kejadian 42 ayat 21. Kejadian 42 ayat yang ke-21. Demikian, mereka berkata seorang kepada yang lain, ya, ini pada waktu saudara-saudaranya terjadi masa kelaparan, kemudian saudara-saudaranya datang ke Mesir. Terus dalam bincang-bincang itu kemudian mereka dituduh sengaja. Ya, sebenarnya itu strateginya Yusuf gitu, ya. Nah, dia katakan apa? betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Nah, pada waktu dimasukkan sumur itu sesak hatinya.
Susahnya bukan main. Terus apa lagi? Ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, Waktu dicemplungkan, dia mohon, jangan saya. Jadi jangan berpikir Yusuf tidak berada langsung oke, oh karena saya dapat dari. Enggak. Ada dia mengalami itu. Terus tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. ya, kesesakan ini. Ya. Jadi posisi ayat ini mengatakan, oh berarti Yusuf waktu dicemplungkan ya sesak hatinya. Waktu dijebloskan di penjara, coba di dalam pasal 40 ayat yang ke-14 dan 15. Ayat yang ke-14 demikian. Ketika dia bicara dengan juru minuman, ya, apa yang dikatakannya? Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalmu kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sempat minta tolong, dia bilang, tolong aku ya, tolong. Jadi bukan orang yang Superman gitu, wah aku ndak ndak apa-apa gitu. Ndak, dia minta tolong kepada juru minuman itu. Terus ayat yang ke-15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. normal. Aku ini ndak layak di penjara karena aku tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Pemikirannya sama dengan kita, manusia biasa. Tapi modalnya itu tadi, ya, ada penyertaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, karena dia pegang betul, dia tidak mau melakukan hal yang tidak berkenan. Dia tidak mau didapati dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Ya, saya mau tanya kepada sidang jemaat, ketika Yusuf di penjara seperti itu, ketika dimasukkan sumur seperti itu, apakah dia sudah punya bayangan bahwa dia akan menjadi penguasa tertinggi di Mesir? Dengan kalimat-kalimat tanda tanya dari dia, tidak ada. Kalau saya dan saudara baca sekarang, kemudian menyimpulkan, oh iya Yusuf tidak apa-apa dicemplungkan sumur, Yusuf masuk penjara tidak apa-apa, wong dia nanti jadi penguasa. Itu kita. Tapi coba Anda berada pada posisi Yusuf saat itu, dia tidak tahu. Dia tidak tahu dia mau jadi apa. Bahkan kok dia mendapatkan ketentuan dari Tuhan bahwa dia mendapatkan mimpi, tapi kok notabene aku begini kejadiannya. Aku dituduh, aku dimasukkan sumur, aku dijual sebagai budak. Satu hal yang berbeda, ya. Namun semua itu yang dia peroleh, ya, baik itu perlakuan yang tidak baik seperti itu, dia terus jalani proses kehidupannya, ya. Dia jalani proses kehidupannya itu dengan tanpa mengomel. Ya pun susah hatinya, bukan tidak susah gitu ya, sesak hatinya, ya. Akhirnya pada satu tempat dia bisa pada satu situasi masa di mana Fir'aun bingung atas mimpinya, ya, bagaimana kok mimpi ada lembu gemuk, lembu kurus, kemudian lembu kurus ini makan lembu yang gemuk itu, dan diterjemahkan tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun paceklik kekurangan. Dia diangkat, bahkan dikatakan di situ, tidak usah kita baca ya, saya singkat ceritakan aja, di Kejadian 41 ayat 33 dan 38 sampai 40, yang dilakukannya itu menambah modalnya. Saya katakan, setelah disertai Tuhan, kasih setia Tuhan ada, dia melakukan supaya tidak diketemukan. Yang dia lakukan adalah dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang yang berakal budi, bijaksana. Bahkan Fir'aun katakan,
apakah kita bisa menemukan orang yang penuh dengan Roh Allah ini? Sidang jemaat bisa baca, saya tidak sempat bacakan ya supaya waktu ini bisa kita gunakan maksimal. Di dalam Kejadian 41 ayat 33, 38 dan 40. Jadi Fir'aun di Kejadian itu berbeda sidang jemaat dengan Fir'aun di Keluaran. Fir'aun di Kejadian berbeda di Fir'aun di Keluaran, karena kalau Fir'aun yang ada di Keluaran itu dia tidak tahu tentang Yusuf ya, sehingga perilakunya, kebijakannya berbeda. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang singkat ceritanya yang dilakukan oleh Yusuf ini? Takut berbuat dosa, menjalani proses kehidupannya, dan ada satu titik di akhir ceritanya yang luar biasa. Pada saat dia berkuasa ya, menjadi penguasa, bagaimana saudara-saudaranya itu yang dulu berbuat jahat kepada dia, memasukkan dia di dalam sumur, dia bisa mengampuni. Tidak gampang saudara, orang sukses mengampuni orang yang lagi butuh, yang pernah berbuat jahat kepada dia. Kalau dalam posisi ekonomi yang sama, bahkan mungkin dalam posisi, masih bisa, karena mungkin yang kita mengampuni mungkin ada embel-embel berharap dibantu, apalagi yang berbuat jahat orang yang ekonominya lebih tinggi, terus dia datang minta maaf, yang ini orang yang, tapi ini enggak, ini orang yang ekonominya di bawah orang yang berbuat jahat. Ini terbalik, orang yang lagi butuh gandum, saudara-saudaranya datang, ini orang jahat yang melakukan kejahatan, saudara-saudara datang kepada seorang yang punya penguasa. Kira-kira kalau tidak diampuni layak enggak? Kita semua kalau kita tidak ditolong Tuhan, kita akan katakan layak, tidak usah dikasih ampun. Tapi pesan dari Yakub, ampunilah. Kita baca aja ya, pasal 50 ayat 17. Pasal 50 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 demikian. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak mudah kalau kita mau belajar hidup sukses di dalam Tuhan, berbeda dengan yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan, saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi saya mau belajar dan saya mau sharingkan kepada sidang jemaat. Modalnya harus ada. Kita yakin Tuhan beserta kita. Tadi lagu yang pertama dinyanyikan setelah doa, di setiap musim bentar ya, saya lihat tadi. Oh, ada ya kalimatnya ya tadi ya, tentang penyertaan Tuhan. Di setiap Tuhan menyertai. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau disertai Tuhan tapi kita main-main dengan dosa, apalagi tentang dosa seksual, karena pikiran Yusuf, ini kesalahan besar kalau saya melakukan ini. Tidak bisa. Kita mau disertai Tuhan tapi kita masih melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak ada penyertaan Tuhan ya. Ada satu khotbah dari seorang hamba Tuhan, saya sangat terberkati dengan kalimatnya. Dia gini, saudara pikir kalau saudara ke gereja itu Tuhan tambah cinta, terus Tuhan sayang pada saudara? Saudara pikir saudara rajin berdoa,
Tuhan itu tambah memberkati saudara? Saya coba berpikir, kok pendeta ini ngomong begini ya? Dia katakan, tidak. Tuh, kalau gitu, Allah itu kasih ada-adanya. Mau saudara jauh, mau saudara dekat, mau saudara mau melakukan firman Tuhan atau tidak, Allah itu Allah yang setia. Allah itu kasih adanya. Tetapi kenapa kalau kita melakukan kesalahan seakan-akan Tuhan tidak ada? Ya karena kita menjauh dari Tuhan. Diri kita sendiri yang menjauh dari penyertaan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, diri kita sendiri yang tidak mau disertai Tuhan. Walaupun kita di gereja mengatakan Tuhan menyertai di setiap musim, kita melakukan dosa, tapi kenyataannya, diri kita sendiri merasa, kok saya tiap hari ini dari istilahnya buka mata sampai mau tidur, tidak ada sekali itu pun saya bicara tentang Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kalimat dapat berkat puji Tuhan juga tidak ada, terus gitu. Ya, saudara, Allah itu kasih, dia tidak bisa dipungkiri. Nah, Tuhan itu kasih adanya. Saudara mau kayak apa? Karena kita adalah manusia yang diberi kehendak bebas. Ya, aturan-aturannya jelas. Saudara jangan, saya jadi mengerti, oh iya ya, sama ketika saya bicara kepada para mahasiswa di sekolah, kalau kamu sendiri ya begitu banyak peraturan ya, ngomong kamu nggak bisa, nggak boleh begini ya. Ini dua mahasiswa di sini ya, alumni kita, Olpi sama Daud, tahu itu aturan. Wah, banyak aturannya Pak, nggak boleh gini. Saya cuma ngomong gini, aturan ini kamu tutup, set, nggak usah lihat, tapi kamu lakukan firman Tuhan. Ayo, kamu lakukan firman Tuhan. Buang ini aturannya setia, kamu lakukan firman Tuhan. Ini tidak ada apa-apanya aturan ini. Harus begini, harus begini, harus begini. Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kamu cukup melakukan firman Tuhan, kamu di atas aturan ini. Aturan ini cuman perlu menerjemahkan dari firman. Aturan ini diambil dari firman Tuhan untuk menerjemahkan supaya kalian mengerti, supaya tidak salah tafsir. Ayo, kalau kamu tidak mau ini, ya wis, dah ini aja. Diam mahasiswanya. Nih kejadian sampai Wahyu. Tetapi memang itu, saudara. Sekali lagi, betapa kita melihat Tuhan itu betul-betul kasih adanya. Dan Yusuf itu merespon ketika dia tahu Allah itu. Wah, dia dikasih visi. Satu hal yang dia tekuni, saya tidak mau kedapatan berdosa di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu ada. Nah, masalahnya sekarang konsep kita, kalau orang disertai Tuhan, kasih setia Tuhan ada, apa itu mulus jalannya? Tidak, saudara. Ini ya, tadi saya katakan ada modalnya, apa yang harus dilakukan, sekarang yang dihadapi. Mulai dari dimasukkan sumur, dia menghadapi perlakuan jahat. Ya, dimasukkan sumur. Ketika Yakub itu begitu mengasihi Yusuf, ya ini juga koreksi juga ya bagi para orang tua. Yakub itu lebih mengasihi Yusuf karena Yusuf itu lahir di masa tuanya. Ya, Alkitab yang menyatakan itu, bukan saya. Ya, sidang jemaat bisa baca nanti di pasal 37. Ya, dia lebih sayang, jadi Yusuf dikasih baju yang indah. Tapi ketika perlakuan dilakukan, saudara-saudaranya jadi benci, jadi iri hati. Apalagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya.
Jadi yang dihadapi oleh Yusuf apa? Kebencian, tindakan kejahatan, ya, iri hati. Itu situasinya. Bukan mulus-mulus, saudara, ketika kasih setia Tuhan ada, penyertaan Tuhan ada, wah semua pinggir-pinggir ini situasi baik-baik. Enggak. Ada iri hati, ada kejahatan, bahkan difitnah berujung kepada penjara. Bahkan saya katakan tadi, kita bisa berpikir orang yang masuk penjara gini, pasti salah. Ya, mungkin dia salah. Tapi saudara tahu persis kalau dia difitnah. Apalagi mohon maaf, hukum bukan hanya di Indonesia, hukum di dunia ini bisa dibeli enggak? Apalagi yang memfitnah Yusuf, istri Potifar, istrinya panglima paling tertinggi, pengawalnya. Wah, itu sudah kekuasaan di tangan. Tidak banyak omong, masuk penjara. Kalau begitu, ketika Yusuf masuk penjara, gitu ya, apa diundang khotbah di sini? Apa diundang di khotbah di Lemah-Putro juga? Enggak. Walaupun kita tahu dia disertai Tuhan. Oh, karena dia sudah melakukan pelecehan seksual. Padahal kita cuma tahu kulitnya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita perlu berhati-hati dalam kita berucap kata, dalam kita menilai seseorang. Ya, kadang apa prinsipnya di sini? Kadang kesalahan-kesalahan, ya bukan kecil ya, maksud saya. Kadang kita melihat sesama pelayan, kayak gitu kita sudah menghakimi dulu. Wah, dia begini, dia begitu, hamba Tuhan ini begini, hamba Tuhan itu begitu. Tapi apakah kita, nomor satu, kita tahu betul? Tahu betul. Saya satu kali waktu sedang berdiskusi lah istilahnya dengan salah satu pelayan Tuhan juga. Saya tanya, karena dia menyatakan saya melakukan A, B, saya tidak melakukan. Loh, saya tanya begini, Bapak tahu itu dari siapa? Bapak tahu persis saya melakukan itu? Saya tanya gitu. Oh enggak, saya tahu dari si A. Si A ini anak Tuhan, orang beriman. Saya langsung oh ini kan kesimpulannya katanya, ya kan, katanya. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, ini Yusuf dimasukkan penjara, katanya istri Potifar, dia difitnah. Kita bisa kadang pada posisi kita katanya. Sidang jemaat kalau lagi telepon-teleponan sama beberapa, ya aku enggak tahu katanya. Ya, kadang perbincangan di dalam komunitas sesama pelayan Tuhan akhirnya berujung pada, ya aku enggak tahu persis sih katanya. Menjadi satu koreksi bagi kita. Kalau kita memang tidak tahu persis, kita coba untuk mengerem. Bahkan kita tidak perlu untuk meneruskan berita itu, karena kita tidak tahu. Tapi Yusuf ini sudah langsung difitnah, dijatuhkan masuk. Alat buktinya direkayasa begitu. Padahal bajunya tertinggal karena Yusuf memang mau meninggalkan. Tapi diputar balik sehingga akhirnya Yusuf dipenjara. Mari, saya menjadi terkoreksi ketika seseorang dalam pelayanan, kemudian ada seseorang teman, itu si A, si B, si begini. Saya diam aja. Sekarang saya belajar sungguh-sungguh untuk tidak cepat-cepat. Oh ya, kamu tahu persis? Enggak sih, katanya sih. Saya cuma kata, kalau sudah katanya, ya sudah. Saya cuma berdiam, saudara. Karena kita, kalau itu terus yang berkembang,
tidak maju kita. Itu menurunkan, akhirnya kita berpikir yang tidak baik terhadap orang, mulut kita mencela, dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Ketika berdosa, tidak ada penyertaan Tuhan, kasih setia dari Tuhan tidak ada. Kita rajin ke gereja, kita rajin melayani, tetapi orang merasakan mulut kita bagaimana? Karena salah satu, coba ya, saya coba cari ayatnya dengan singkat. Takut akan Tuhan itu gimana toh? Saya coba Amsal, beri saya waktu ya. Amsal pasal yang sebentar. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, coba. Saya mohon waktu ya. Amsal 1 ayat 7? Enggak. Bukan, kelanjutan bahwa takut akan Tuhan itu nomor 1 yang akhirnya berujung pada mulut. Ya, terima kasih Bapak. Amsal 8 ayat yang ke-13. Silakan. Takut akan Tuhan Iya. ialah membenci kejahatan. Iya. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Terima kasih. Bukti orang takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Kita punya tafsiran macam-macam. Ini aja saudara, benci kejahatan. Sama persis kan? Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Ketika tadi ayat yang kita baca, coba diulang, Kejadian 39 ayat 9b. Kejadian 39? Iya, ayat 9b, Daud. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, Ya. dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Terus? Bagaimanakah mungkin aku Ya. melakukan kejahatan? Kejahatan. Kalau kita bandingkan di Amsal, takut akan Tuhan ialah membenci. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia benci akan kejahatan. Ini sama-sama Amsal ditulis oleh orang penuh hikmat ini, yaitu Raja Salomo. Ya, benci kejahatan. Dan diterjemahkan terus, mulut penuh tipu muslihat. Itu firman Tuhan bicara tentang siapa yang bisa menjaga lidahnya adalah orang yang sempurna. Ini kita bawa terus saudara. Kita bisa tutupi masker, tapi yang diucapkan tidak bisa kita tutupi. Gosip-gosip itu tidak bisa. Ya, mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, nomor 1 firman Tuhan ini untuk saya, ya, untuk saya, untuk pelan-pelan, bukan pelan-pelan juga, tetapi betul-betul sungguh-sungguh, ya. Apalagi yang dihadapi oleh Yusuf selain perlakuan jahat, kebencian, iri hati, fitnah berujung penjara? Dia kan menceritakan, mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Kemudian dia minta tolong, kalau kamu keluar nanti, mbok tolong ngono aku ini loh sebenarnya, aku ini tidak melakukan apa-apa, aku bisa berada pada sini. Tapi apa yang dilakukan? Kejadian 40 ayat 23. Ayat yang ke-23 demikian. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Waduh, sudah dibantu diartikan mimpinya, kamu begini, tidak dianggap saudara, dilupakan, lali wisan sama konconya sendiri. Ya, itu keadaannya. Jadi orang yang disertai Tuhan, penyertaan Tuhan ada, tapi di sekitarnya kita sekarang mengerti bahwa ada perlakuan kejahatan, ada kebencian, ada iri hati, itu bisa ada fitnah, bahkan disering, bahkan dilupakan.
Tapi Yusuf tetap yang dia lakukan adalah takut akan Tuhan. Tidak mau diketemukan berdosa dan dia tidak mau melakukan kejahatan. Dia jalani prosesnya. Hatinya susah saudara. Sedih. Bahkan katakan sesak hati. Ya. Sekarang kita belajar. Saya mau belajar. Bagaimana modal itu kita bisa punya dengan cara kita ditemukan sebagai orang yang tidak melanggar firman Tuhan, takut akan Tuhan. Dan yang diakhiri cerita oleh Yusuf ini, dia mengerti ketika dia memeluk saudara-saudaranya yang melakukan kejahatan, ya, yang melakukan kejahatan. Dia katakan, ya, engkau mereka-rekakan kejahatan, tapi Tuhan melakukan satu kebaikan untuk terjadinya kehidupan sebuah bangsa. Jadi kalau mau dikatakan sukses di dalam Tuhan, kita tahu modal kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita hadapi, kita bisa evaluasi ada manfaat enggak bagi orang lain. Setiap kali pelayanan yang kita lakukan punya manfaat enggak bagi orang lain. Jangan terus manfaatnya bagi diri sendiri, karena Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, sidang jemaat. Dan itu digenapi di dalam Kristus. Ketika Allah punya hati kepada manusia, dia punya manfaat yang satu, namanya keselamatan. Apakah segala pelayanan yang saya lakukan, saya terus bersama tim di Surabaya memikirkan, punya dampak enggak terhadap orang lain? Ya, macam-macam, bisa dampak ekonomi, bisa dampak, tetapi yang kita kejar, kita punya dampak enggak supaya orang lain itu selamat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terdidik dalam gereja Pantai Kosta Tabernakel mempunyai pengajaran tabernakel. Namun saya mau katakan demikian, kalau pengajaran tabernakel itu ya dan amin, tapi jangan jadikan pengajaran tabernakel itu mengukur kerohanian orang lain. Oh ya, dia masih di halaman, dia masih di tempat kudus. Wah, kalau itu sudah sampai ruangan maha suci itu saya dulu, konsep saya dulu seperti itu. Saya dulu senang sekali untuk mendengarkan itu di zaman era Om Yu, tapi saya salah langkah ketika ketemu sama teman-teman, nih kamu itu di sini, saya tuh masih di sini, gitu ya. Kalau kamu belum percaya ini, ya kamu masih di luar halaman, seperti itu. Kita jadikan pengajaran tabernakel itu mengukur kerohanian orang lain. Mulut mulut saya yang lalu, saya jadikan sandungan, menyandung orang lain. Padahal kalau kita mengerti pengajaran tabernakel, tidak seperti itu, saudara. Ketika seseorang percaya di pintu gerbang, itu langsung tujuannya ke peti perjanjian, ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Coba ya, saya sedikit menyimpang dari cerita Yusuf, tetapi karena ini ya anggap saya GPT kan. Ya, saya tidak merasa lebih dari saudara, tapi saya mau belajar. Efesus 1 ayat yang ke-13. Ini sebagai pemahaman supaya kita paham, sidang jemaat ya. Ya. Efesus 1 ayat yang ke-13. Demikian. Di dalam Dia kamu juga, iya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Injil keselamatan. Kalau mendengarkan Injil keselamatan di mana? Kita percaya satu-satunya juru selamat kita itu dalam pengajaran tabernakel menunjukkan pada mezbah korban bakaran. Terus
Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, ada peran Roh Kudus. Roh Kudus dalam pola pengajaran tabernakel berada di mana? Ruang Maha Suci. Ruang Kudus. Nanti baca lagi ya. Roh Kudus berada di pintu kemah. Ini pintu gerbang, mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, 3 perabot di tempat kudus, pintu kemah. Bagaimana kita katakan ayat Efesus 1 ayat 13, saudara katakan bahwa rohani kita itu kita hakimi dengan pola. Kalau Efesus 1:13, kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, yang dijanjikannya. Ya, terima kasih Daud. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi, takut akan Tuhan, mulut kita. Kita memang mau saksi pengajaran tabernakel, tapi kita juga menghakimi kerohanian seseorang. Tidak bisa, saudara, tidak bisa. Itu saya yang lakukan dulu waktu SMA. Saya sudah, Tuhan, saya mohon ampun atas ini. Ya. Nanti di lain kesempatan ketika kita bicara soal pengajaran tabernakel, tetapi inti dari hidup sukses di dalam Tuhan, modal kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita hadapi? Kita tahu saat ini. Terpuji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua dan kita lebih mendekat kepada Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudaraku, kita telah menikmati kebenaran firman Tuhan. Memang saya selalu mengatakan bahwa setiap hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan di dalam karunia-Nya masing-masing. Ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi seorang evangelis, penginjil, ada yang menjadi seorang gembala, ada seorang yang menjadi guru. Kelima-limanya ini adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk sidang jemaat zaman akhir ini, membuat jemaat itu menjadi berangkat dewasa. Orang dewasa, saudaraku, pasti dia meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Oleh karena dia mulai mempunyai rasa harga diri yang positif dan dia merasa bertanggung jawab dalam hidupnya. Tuhan memakai kehidupan setiap orang. Dia adalah Allah yang penuh kasih setia. Dan dia tidak melihat siapapun kita, tetapi kita punya tanggung jawab untuk merespon Tuhan. Ini yang harus kita ingat, saudara. Firman Tuhan yang dibentangkan pada pagi hari ini benar-benar ada suatu celing gitu ya bagi pikiran saya, bahwa manusia ini memang diberikan hak untuk memilih, tetapi manusia juga diberikan tanggung jawab untuk merespon penyertaan Tuhan. Apakah Yusuf itu menjadi baik oleh karena disertai Tuhan? Nah, ini pertanyaan. Apakah Yusuf itu karena disertai Tuhan kemudian dia bisa bersikap baik? Ini suatu pertanyaan. Saya jawab sambil saya duduk di situ. Saya mengatakan, dua-duanya harus punya tanggung jawab.
Allah tanggung jawab atas kehidupan manusia yang Dia ciptakan. Tidak ada rencana Allah untuk mencelakakan manusia, tetapi manusia memilih jalan celaka. Tapi Tuhan kasih setia mengejar sampai habis-habisan di atas kayu salib Golgota. Apa respon kita? Ini suatu pertanyaan juga. Oleh sebab itu, saudaraku, penyertaan Tuhan ini adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Mengapa Tuhan itu masih memperdulikan dan mau menyertai kita? Bukan karena kita ini baik, tetapi Tuhan hanya mau manusia itu merespon kasih karunia ini. Sehingga saudaraku, harus dari masing-masing pribadi kita mengerti rencana Tuhan. Ciri dari orang dewasa yang takut akan Allah, saya lebih suka mengganti rasa takut ini dengan rasa segan. Kalau kita punya orang tua yang begitu baik kepada kita, kita segan untuk menyakiti hati orang tua kita. Bukan kita takut melihat bapak kita itu seperti macan, bukan. Tetapi kita itu segan melihat ayah ibu kita, melihat orang yang baik itu kepada kita. Itu adalah sikap orang dewasa, sehingga tidak ada pikiran atau perasaan ingin mempermalukan orang yang baik terhadap kita. Demikian juga dengan Allah itu, kita takut terhadap Dia, sebagaimana Yusuf itu takut dari seorang yang sudah merespon penyertaan Tuhan, sekalipun dia harus mengalami hal-hal yang memahitkan hatinya. Tadi disebutkan ada kesesakan dia menjalankan pengikutannya kepada Tuhan. Tetapi yang namanya penyertaan Tuhan itu, saudaraku, akan membuahkan suatu pribadi yang luar biasa. Yang saya catat di sini ialah mempunyai hati yang suka mengampuni. Adakah kita menginginkan hati yang suka mengampuni, saudaraku? Oleh karena kita sendiri merasa juga banyak salah dan dosa kita. Orang yang suka mengampuni itu, saudaraku, dia mempunyai kelebihan, kekayaan yang luar biasa. Orang yang berjiwa besar, jiwa yang tidak gampang dikacau balaukan, tetapi punya sumber. Bukan lagi penyertaan seperti kita bawa air minum, saudaraku, dalam jerigen, tetapi kita mendekat kepada sumber damai sejahtera. Allah itu sumber damai sejahtera. Allah itu sumber segala kekuatan. Maka kita mendekat kepada Dia dan kita tidak memiliki kekurangan di dalam hati kita mau mengampuni orang lain. Ini firman Tuhan, saudaraku. Kalau kita perhatikan, maka satu persatu dari sikap Tuhan itu dilontarkan kepada kita. Kita mengalami, saudaraku, banyak persoalan di dunia ini, tetapi yang kita tahu satu ialah penyertaan Tuhan. Itu luar biasa. Saya ingin bersaksi sedikit, saudaraku. Minggu yang lalu saya dan istri mengalami operasi katarak. Terus terang, saudaraku, dalam hati saya sebagai manusia itu ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Ada rasa kekhawatiran. Saya mau berdoa, saya sendiri tidak ngerti saya ini harus minta apa sama Tuhan. Oleh karena saya sudah sering ngomong, dan saya tahu Tuhan itu sudah tahu lah apa yang kamu mau minta, itu sudah tahu. Mau minta apa ya? Malu saya, saudara.
Enggak Tuhan, aku enggak minta apa-apa. Aku cuma minta satu. Sebelum saya masuk di ruang operasi, saya tuh cuma minta satu, Tuhan, aku minta penyertaan-Mu. Kalau Engkau menyertai aku, semua beres. Semua akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang baik. Sertai saya, sertai aku dan istri untuk menjalani sesuatu yang aku sudah tidak senang sebetulnya, tetapi ini harus. Di situ saudaraku, hati ini menjadi damai sejahtera, oleh karena saya tahu penyertaan Tuhan itu ada, dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ngomel, tidak ada rasa hati yang macam-macam, tidak ada. Di dalam ketakutan, maka penyertaan Tuhan itu di atas segala-galanya. Penyertaan Tuhan itu yang membuat kita menjadi kaya sekaya-kayanya sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dan beliau ini memang saya dambakan untuk berbicara di gereja GPT Lumajang, karena beliau ini berasal dari gereja sini, saudaraku, dari sekolah minggu gereja sini, sehingga sekarang boleh menjadi rektor di Sekolah Tinggi Teologi di Surabaya. Dan beliau berhasil diberkati Tuhan dengan gelar seorang doktor teologi. Ini luar biasa, saudaraku. Mengapa saya sering mengundang hamba-hamba Tuhan dari Lemaputro yang juga ada kaitannya dengan GPT Lumajang? Saya punya visi dan misi sebelum saya datang di Lumajang, saudaraku. Visi misi saya ialah saya ingin membangkitkan entah beberapa orang dari jemaat ini untuk bisa melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat. Hanya itu, saya tidak lama, saudaraku. Tetapi di dalam akhir-akhir perjalanan hidup itu, saya ingin itu, untuk ada yang bisa timbul itu. Oleh sebab itu saya mengajak beberapa teman sahabat dari Surabaya yang berasal dari sini, dari Lumajang ini, untuk mereka juga ikut berkiprah, berpartisipasi, membangkitkan semangat dari orang-orang muda, saudaraku. Kalau gereja ini tanpa orang-orang muda, saudaraku, sudahlah, tidak ada harapan. Hanya tunggu satu persatu dipanggil Tuhan, selesai. Tetapi saya merindukan, saya mendoakan supaya ada kaum muda itu mau mengambil peduli, sebagaimana Yusuf ini orang muda. Dia sudah dipakai oleh Tuhan sejak usia remaja. Betapa pentingnya firman Tuhan menuntun perjalanan hidup kita sampai sedemikian jauh. Mari saudaraku, kita pujikan sebuah nyanyian untuk memuji kemuliaan Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Besaran-Mu
akhir kami menikmati firman-Mu pagi ini, kami hanya mempunyai hati untuk mengagungkan, memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami, yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan kasih setia, yang penuh dengan solidaritas akan kehidupan manusia yang sudah jatuh terlindas oleh segala dosa di bumi ini. Engkau masih tetap menyatakan kasih setia-Mu. Engkau mau, Tuhan, supaya kami dikembalikan kepada habitat semula sebagaimana yang Engkau kehendaki, sehingga kami boleh dikuduskan dan memperoleh kembali kemuliaan dan keselamatan yang sudah Engkau tetapkan melalui meterai Roh Kudus-Mu selagi kami hidup di dunia ini. Tuhan, ini bukan janji seorang manusia, tetapi ini adalah janji-janji dari Allah itu sendiri yang barusan kami dengar, yang barusan kami baca melalui Alkitab. Tuhan, biar ini semua menjadi kenyataan di dalam perjalanan hidup ini sampai pada akhirnya, dan kami memperoleh sukacita di dalam Engkau. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh keluarganya, Tuhan. Engkau pakai kehidupannya supaya mereka tetap berada di dalam jalur yang sudah Engkau tentukan di dalam pelayanannya, dan membesarkan kerajaan-Mu di bumi ini sebagaimana yang Engkau tugaskan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Terima kasih buat pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menangkap, sehingga kami boleh mengerti, mengingat, melakukan di dalam hidup ini, dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara semua, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun pertama-tama kembali kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Setio Dharma Kusuma beserta dengan keluarga, anak dan istri, beserta dengan keluarga besar. Jangan bosan-bosan Pak datang ke tempat ini, memberkati kami sekalian. Tadi saya ditanya berkaitan dengan tabernakel, nggak bisa, ya ketahuan ya Bapak Ibu Saudara ya, nilai IPK saya langsung ketahuan ya. Ya tapi saya nanti akan pelajari kembali. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati keluarga, pelayanan, dan juga tugas-tugasnya di sekolah, di kampus kita. Demikian untuk pengumuman pertama yang saya bagikan bagi kita semua. Pengumuman kedua, ibadah kita berjalan seperti biasa saudara-saudara semuanya, yaitu ada ibadah PA yang dilaksanakan hari Rebo jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir, monggo hadir, karena ada banyak narasumber, bukan hanya saya pribadi, Kak Olpi, Bapak Hari, tapi juga ada Bapak Gembala kita, sehingga kita bisa memiliki pengertian-pengertian yang kompleks masalah firman Tuhan, yang komprehensif juga masalah firman Tuhan, sehingga kita boleh diberkati. Jikalau Bapak Ibu tidak ada kendaraan, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Saya siap selalu menjemput dan mengantar Bapak Ibu Saudara semuanya. Pengumuman kedua yang saya bagikan. Dan yang ketiga saudara sekalian, yang ingin saya bagikan, berdoa bagi Bapak Hok yang gereja GPT Jatiroto yang masih dalam di Batu Urip, maksud saya, yang berulang tahun hari ini. Nanti akan kita doakan bersama-sama dan dipimpin oleh Bapak Gembala kita. Pengumuman yang keempat yang ingin saya bagikan bagi kita semua, ibadah sekolah minggu, yaitu nanti jam 4 sore
ada ibadah sekolah minggu. Juga saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi jikalau tidak ada yang menjemput. Kami siap selalu beserta dengan tim untuk menjemput dan mengantar anak-anak dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan pengumuman terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita semua, ada formulir atau brosur dari Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia di Surabaya, tempat saya kampus beserta dengan Kak Olpi dan juga beserta dengan Bapak Rektor, Bapak Setio Dharma Kusuma. Dibuka pendaftaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga teringat tadi keinginan dari Bapak Gembala kita yang ingin ada bibit-bibit muda yang lahir dari gereja GPT Lumajang ini, mungkin boleh mendaftarkan di sekolah ini saudara sekalian. Mungkin Kak Yason mungkin, enggak ya? Kak Eran mungkin? Jangan dulu katakan enggak loh. Banyak orang yang berkata saudara, sedikit saudara, wih jadi apa jadi pendeta itu, mau jadi apa hamba Tuhan? Tunggu dulu saudara-saudara, ada pendidikan agama Kristen loh, bisa jadi guru, ia bisa jadi pengajar dan lain sebagainya. Terlebih khusus di Lumajang saudara, banyak sekali dibutuhkan sekolah-sekolah yang membutuhkan guru pendidikan agama Kristen. Saya mengalaminya saudara-saudara. Jadi tunggu dulu. Sekolah teologi itu bisa membuka banyak peluang kok saudara-saudara sekalian. Enggak selamanya harus di gereja, enggak, namun bisa berkiprah ke sekuler-sekuler seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jikalau Bapak Ibu menginginkan formulirnya, ada sanak saudaranya, boleh langsung saja meminta kepada saya pribadi, saya langsung mengirimkan formulir atau brosurnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara sekalian, dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Sudah ada penawaran ya, jadi siapa yang merasa dirinya muda, yang masih mau melanjutkan bersekolah, tapi sekolahnya adalah sekolah Alkitab. Saya lihat tadi responnya geleng-geleng semua. Nggak tahu dia, sungguhan. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, ada orang yang cari mutiara, ada orang yang nemukan harta karun, dia jual semuanya, dia investasikan ke situ. Kapan-kapan saya bawakan firman Tuhan itu, dan saya ngalami loh saudaraku. Jangan dikira saya tidak ngalami. Asal kita konsekuen memakai akal budi kita dengan segenap hati, pikiran kita, roh kita yang sangat positif, maka Tuhan itu juga tidak kekurangan berkat. Jangan dikira saudara, jangan dikira, jangan dinyek kata orang. Saudara tidak bisa memperkirakan itu semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang telah kami manfaatkan bersama dengan Engkau. Engkau menyertai kami di dalam ibadah di gereja ini, dan juga tetap berlanjut dimanapun kami berada. Kami tetap membutuhkan penyertaan Tuhan. Oleh karena di dalam penyertaan Tuhan, maka segala sesuatu itu akan segera terpenuhi dan tercukupi. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk menjaga hati dan pikiran kami, supaya kami punya jiwa besar dari Tuhan yang mau mengampuni kepada sesama. Inilah Tuhan yang kami mohonkan kepadamu, dan kami mempunyai suatu goal di dalam kehidupan ini, ialah bermanfaat untuk keselamatan, untuk mendatangkan selamat surga atas setiap kehidupan umat di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, keselamatan yang kekal, damai sejahtera, sukacita surgawi akan menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini, dan juga engkau diberkati dengan berkat-berkat jasmaniah
untuk kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami terima segala berkat ini dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan doa ini pun kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.